Selamat menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan tahun 1446 Hijriah. Semoga kita mendapatkan nilai ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya muliakan, yang saya hormati para pemirsa Nuril TV, Nuril Media dan hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali dalam keadaan sehat walafiat menyambut bulan Ramadan. Di pertengahan bulan Ramadan, maka mudah-mudahan kita berdoa agar Allah Subhanahu wa taala mengabulkan ataupun menerima amal-amal ibadah kita di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan hingga Allah pertemukan kita di hari raya Idul Fitri. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kerap kali ketika kita selaku seorang hamba menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu selalu dibisikkan ataupun selalu digoda oleh musuh kita, yaitu syaitanir rajim. Maka seorang hamba yang meneliti amal ibadahnya, tentu dia akan sangat jauh dari godaan-godaan syaitan, seperti imannya Sayyidina Umar bin Khattab yang sudah luar biasa ketakwaannya, sehingga setan pun ketika melihat bayangan Sayyidina Umar bin Khattab itu akan menjauh. Bahkan dia tidak akan bisa mendekati Sayyidina Umar bin Khattab. Bayangannya saja tidak bisa mendekat. Maka dari itu ma'asyiral hadirin, Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, beliau menyebutkan ada beberapa godaan setan yang mana ia tanamkan di pikiran ataupun di hati seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka 7 godaan ini ma'asyiral hadirin yang harus kita waspadai. Yang pertama, tentunya misi setan itu dia menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala, mengajak kepada perbuatan-perbuatan menghuni neraka. Maka yang pertama, sarfun anil amal. Dia akan mengajak kita untuk meninggalkan kewajiban-kewajiban. Dia akan mengajak kita untuk melakukan maksiat-maksiat. Maka yang kedua, yaitu setan akan menggoda kita dari cara at-taswif, menunda-nunda amal ibadah. Mungkin kita bukan orang yang tergolong meninggalkan kewajiban-kewajiban syariat, akan tetapi apakah kita tergolong orang yang menunda amal ibadah kita? Maka kita tanyakan diri kita pribadi. Karena menunda-nunda amal ibadah ini, terutama kewajiban, itu merupakan jalan setan untuk menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai pengingat diri kita, kita tidak akan tahu kapan ajal kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala, kapan nyawa kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Melainkan selama di kehidupan kita, haruslah kita di setiap harinya melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jikalau kita tunda ya dari sedekah ataupun zakat dan lain sebagainya, maka hari-hari esok pun ada amal ibadahnya masing-masing. Maka bagaimana jikalau kita tunda, akan menumpuk sehingga kita bisa lalai dari kewajiban kita. Lalu yang ketiga, setan akan menggoda kita dari cara membuat kita riya, membuat kita ingin dilihat, sehingga ibadah kita terobsesi dengan penglihatan manusia, dengan penilaian manusia. Lalu kita melupakan penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Maka pengingat diri kita ialah, apakah tidak cukup Allah Subhanahu wa taala yang melihat amal ibadah kita saja, tanpa harus melibatkan manusia yang ingin kita dengar pujian sanjungan dari mereka? Maka ma'asyiral hadirin, mudah-mudahan kita terjauhkan dari sifat riya. Lalu yang keempat, setan akan menggoda kita dari cara tergesa-gesa di dalam melakukan amal ibadah. Maka tergesa-gesa ini sehingga melupakan kehusyuan, kehadiran kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah cara setan menggoda kita. Maka jangan sampai ketika kita beramal ibadah
hilang kehadiran, kehusyuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena khusyuk ini adalah ruhul ibadah, ruhnya ibadah. Jikalau kita beribadah tanpa ada kehusyuan atau tanpa ada usaha untuk berbuat khusyuk dalam ibadah tersebut, maka samalah saja orang-orang yang menghadiahkan kepada raja seekor hewan, tapi hewan itu tidak ada ruhnya, hewan itu mati, tidak ada nyawanya, maka tidak ada manfaat. Mudah-mudahan kita terhindar dari hal yang tergesa-gesa melakukan ibadah. Lalu yang kelima, setan akan menggoda kita dari sifat ujub, sifat bangga akan amal ibadah yang telah dilakukan. Mungkin kita tidak riya, mungkin kita tidak menunda amal, mungkin kita senantiasa melakukan kewajiban, mungkin kita tidak tergesa-gesa. Akan tetapi, apakah diri kita bangga dengan amal-amal ibadah kita ketika kita memperbanyak amal ibadah, sementara kita melihat di sisi lain orang-orang yang sedikit dalam bersedekah, contohnya sedikit dalam melakukan hal-hal sunnah. Maka adakah sifat remeh dari kita meremehkan ibadah orang tersebut? Maka na'udzubillah min dzalik, itu adalah sifat ujub. Untuk menghindari sifat ujub ini, ma'asyiral hadirin, tentunya kita selaku seorang hamba Subhanahu wa ta'ala, hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, semuanya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidayah, taufik, kesehatan kita, kesempatan kita, itu semata-mata Allah yang berikan, tanpa ada usaha dari diri kita. Maka jikalau kita tidak berusaha akan suatu apapun datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak layak kita untuk berbangga amal ibadah tersebut. Baik, ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang keenam, cara setan untuk menggoda seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala ialah dengan mempermainkan akidah seorang tersebut. Dia akan membisikkan, menggoda dengan cara seolah-olah kita sudah pasti masuk neraka ataupun sudah pasti masuk surga, dengan mempermainkan takdir. Seolah-olah setan itu akan berkata kepada kita, wahai fulan, kalau engkau memang dijanjikan jadi penghuni surga, maka seberapa banyak pun maksiat yang engkau lakukan, maka tetap akan menjadi penghuni surga. Maksiatmu tidak akan berefek kepada akibatmu. Tapi jikalau engkau ditakdirkan menjadi penghuni neraka, maka seberapa banyak amal ibadah yang telah engkau lakukan, maka akan sia-sia, karena akan berujung kepada neraka. Maka ma'asyiral hadirin, ini sesuatu yang bahaya sekali. Sebagai pengingat diri kita ialah Allah Subhanahu wa ta'ala yukallifuka bil amal wasyari'ah walam yukallifka bin natijah. Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Imam Ghazali, itu menjatuhkan kepadamu kewajiban-kewajiban syariat, menjatuhkan kepadamu kewajiban-kewajiban untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah tidak akan mewajibkanmu tentang hasilnya. Allah tetap merahasiakan khatimah, akhir umur seseorang tersebut. Maka jikalau engkau menapaktilasi jalan orang-orang soleh, maka tentu engkau akan berkumpul dengan mereka. Akan tetapi jikalau engkau melewati jalur orang-orang ahli maksiat, maka pun engkau akan berkumpul dengan mereka. Fakullu muyassarun lima khuliqa lahu, kata Rasulullah SAW. Setiap orang itu akan dimudahkan untuk apa hal-hal yang ia diciptakan. Maka jikalau dia ingin menjadi orang soleh, maka Allah akan mudahkan jalannya. Tapi jikalau dia ingin menjadi para ahli maksiat, maka Allah pun akan berikan jalan untuk maksiat tersebut. Dan terakhir, setan akan menggoda kita, ma'asyiral hadirin, lewat jalur yang lebih detail lagi. Dari 6 cara setan menggoda tadi, maka masing-masing ini mempunyai tafsil, mempunyai perincian. Yang mana setan, na'udzubillah min dzalik, dia tipu dayanya itu lemah. Akan tetapi terkadang rasa was-was yang dia tanamkan di dalam hati kita, yang tidak bisa dihilangkan dengan zikir, akan tetapi dihilangkan dengan muhasabah dan taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka setan akan lebih detail lagi
di dalam menggoda hamba Allah Subhanahu wa taala dengan 6 jalur ini tadi. Maka dari itu, mudah-mudahan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap harinya kita bertobat, kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah terima kekurangan kita, Allah lebihkan rahmat-rahmatnya kepada kita. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang faizin, tergolong orang-orang yang sukses dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Maka ini yang bisa saya sampaikan, ma'asyiral hadirin. Mohon maaf jika ada salah kata. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Allahumma adrikna lailatul qadar wa 'adzim lana fihal ajr. Alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.